Alhamdulillahillazi fadolana al-kasirin min ibadihil mu'minin. Di hadapan Guru Agung kita, Sultan Aulia fi Hadza Zaman, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Qadasullah Sirah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh para wakil talqin pengersa abah di seluruh dunia. Semoga selalu dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Teteh. Semoga keluarga kita semua dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak, cucu, menantu menjadi anak yang soleh maupun soleha. Dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Disembuhkan kita semua dari penyakit zahir dan batin. Disukseskan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita semua selalu diberkahi karomah pangarsa abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebuah pantun dari saya. Sepasang merpati lagi bercengkrama, berterbangan di atas pematang sawah. Manakib online sedunia semakin jaya. Seluruh pesertanya diberkahi karomah pangarsa abah. Alhamdulillahillazi fadolana al-kasirin min ibadihil mu'minin. Salawat segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunia sebagai ladang ujian, bukan sebagai tujuan kehidupan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana menjadikan dunia di tangan bukan di dalam hati. Para sahabat semuanya, ada seorang bijak mengatakan bahwa jika engkau ingin dunia datang kepadamu, maka jangan kejar dunia, tapi bersihkan hatimu dan isi dengan Allah. Ini adalah sebuah ungkapan tasawuf. Jadi di torikoh kita, torikoh Qadiriyah Nasyabandiyah Ma'had Suraya Sinarasa PPKN, itu sangat menekankan pada tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Makanya kita ini adalah para pecinta kesucian jiwa. Seperti itu. Jadi kita menyucikan jiwa kita melalui zikir jahar maupun zikir hopi yang sudah ditanamkan oleh guru kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Qadasullah Sirah, dan beliau terus membimbing kita sehingga kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu memang mengikuti orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat At-Talaq kedua dan ketiga, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi di dalam torikoh kita, ketakwaan itu akan didapatkan oleh seseorang kalau seseorang itu mendapatkan talqin zikir dari seorang ahli. Ahlinya siapa? Kalau dulu Rasulullah SAW, kalau sekarang itu adalah guru musik kita.
Sultan Aulia fi Haja Zaman Tuan Syekh Muhammad Abdul Qaus Syaiful Masrur Qadassallahu. Jadi takwa itu ada barangnya, yang barang tersebut ditanamkan, diukirkan di dalam hati kita semua. Jadi dengan hati yang bersih melalui zikir yang kontinu, yang selalu kita laksanakan, zikir jahar itu setelah selesai sholat, dan zikir khafi itu setiap saat, kapanpun, dan tidak ada batasan waktunya, seperti itu. Maka dunia itu akan datang kepada orang-orang yang bertakwa ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu, kekayaan itu bukan jadi tujuan bagi kita semua ini, seperti itu. Karena tujuan kita hanyalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi dengan zikir yang kita lakukan itu di dalam surat Ar-Ra'd ke-28, ala bizikri tu'minul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, dengan kita melazimkan, mendawamkan zikir jahar dan zikir khafi, maka selain membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, juga membersihkan kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia. Makanya kalau sudah bersih, sudah kosong, tidak ada dunia lagi di dalam hati kita, maka hati kita itu layak untuk menjadi tempat tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, seperti itu. Jadi makanya di dalam hadis qudsi dikatakan, mangkanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ginahu fi qalbi wa jama'alahu samlah wa atadhu dunya wa hiya rahimah. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Jadi makanya kita lihat guru kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Qaus Syaiful Masrur Qadassallahu, dunia itu pontang panting untuk mengejar beliau. Jadi bukan penguasa abad mengejar dunia. Dunia yang pontang-panting, yang datang guru ajar. Jadi fokus kita ini bukan dunia, tapi akhirat. Memang kita perlu dunia. Ketika kita bangun tidur, buka mata, nah banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi pada hari itu. Nah, tetapi dengan ilmu zikir yang sudah diberikan pengersa abah, maka Allah itu sudah mengatakan bahwa orang-orang yang sibuk menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah, sehingga dia itu lupa untuk meminta segala kebutuhannya, maka Allah akan memberikan yang lebih banyak daripada orang yang sibuk meminta tetapi sedikit zikirnya, seperti itu. Jadi makanya Allah itu di dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian itu. Jadi kita ini sangat luar biasa, telah dibekali oleh pengersa abah senjata yang sangat ampuh, yang bisa untuk memadamkan api neraka dan juga menjadikan dunia itu datang kepada kita secara hina, seperti itu. Ada sebuah kisah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadassallahu sirrah.
Suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir yang dikenal sebagai orang wali yang sangat zuhud, meskipun memiliki murid yang banyak dan mendapatkan hadiah serta kekayaan dari para murid-muridnya, beliau tidak pernah terikat dengan dunia. Jadi suatu hari datang seseorang bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, "Wahai Tuan Syekh, bagaimana engkau bisa memiliki dunia tetapi tidak dikuasai olehnya?" Kemudian Tuan Syekh menjawab, "Letakkan dunia di tanganmu, jangan di dalam hatimu. Jika dunia berada di hatimu, ia akan merusakmu. Tetapi jika berada di tanganmu, engkau dapat menggunakannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu kenapa? Karena kebersihan hati Tuan Syekh Abdul Qadir. Allah menjadikan beliau sebagai pusat keberkahan. Dunia itu datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, namun beliau memanfaatkan untuk dakwah dan membantu umat. Sama seperti guru kita, Abah Aos. Pengersa Abah Aos, bagaimana murid-murid ini dapat beribadah, beramal dengan nyaman. Seperti itu. Maka dibuatlah madrasah, dilebarkan, dibuatlah masjid, dibuat sekolahan, sebuah universitas, seperti itu. Untuk apa? Untuk murid-murid, bukan untuk pengersa Abah Aos. Itu. Jadi makanya di dalam ajaran thariqah kita ini, untuk mencapai kesucian jiwa itu, yang pertama itu seperti yang sudah kita lakukan adalah talqin. Itu sebagai pintu masuk untuk perjalanan spiritual menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita membersihkan hati kita dari selain Allah dengan zikir jahar dan zikir hopi yang sudah ditalqinkan tadi. Namun walaupun begitu, supaya lebih mantap lagi, jangan lupa kita robitoh kepada pengersa Abah, menyambungkan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam genggaman dan perhatian pengersa Abah. Selanjutnya, kita harus mujahadah dan riadoh, melaksanakan zikir, khotaman, manakipan, dan juga sholat-sholat sunnahnya. Itu apa? Untuk melatih jiwa kita agar tidak terikat dengan dunia. Kemudian kita harus berkhidmat. Bagaimana caranya? Menggunakan dunia yang kita punya sebagai sarana pengabdian kepada pengersa Abah Aos. Jadi dengan menjalankan semua itu, maka kita pasti akan mencapai keadaan zuhud terhadap dunia. Yaitu kita tidak terikat pada dunia meskipun dunia itu berada di bawah genggaman kita. Jadi para sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah, ketika hati telah dipenuhi oleh zikir dan cinta kepada Allah, maka dunia tidak lagi menjadi tujuan kita, melainkan hanya sarana untuk ibadah. Makanya pengersa Abah selalu mengatakan, urusan dunia cari sebanyak selesai. Jadi tidak perlu kita mencari lagi bagaimana untuk bisa sampai kepada Allah, karena sudah diberikan semua oleh pengersa Abah. Tinggal kita suruh giat bekerja untuk mendapatkan dunia itu. Supaya apa? Supaya bisa buat sedekah, kata pengersa Abah. Jadi itulah saatnya kan dunia yang ada di genggaman kita. Itu selalu dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi, diberkahi Allah segalanya, semuanya selamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi